Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi amjad. Amma ba'du. Pendengar radio Giri Suara Wonogiri yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita hari ini bisa menunaikan ibadah Syamu Ramadan. Kita masih pada 1/10 yang pertama dari bulan suci Ramadan, yang dimana Allah memberikan rahmah kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung yang membawakan ajaran agama Islam ini ke tengah-tengah kehidupan kita sebagai pandu kita untuk menjalankan kehidupan kita sekalian, sebagai pandu bagi kita untuk mengarungi samudra kehidupan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, tema hari ini terkait dengan mendirikan sholat. Mengapa kita harus mendirikan sholat? Karena sholat ini adalah sendi dari agama Islam. Sholat adalah pembeda yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Ini adalah terletak pada sholatnya. Sehingga seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholatnya. Maka kalau sholatnya sudah ditinggalkan, maka ini merupakan perbuatan yang menyimpang. Maka dari itu kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang betapa pentingnya sholat. Aqimis sholata torofayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Pendengar yang dirahmati Allah, begitu signifikansinya sholat ini bagi seseorang, di mana sholat ini akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sholat 5 waktu yang satu ke sholat 5 waktu yang lain. Kalau sholat di awal pagi, ini adalah sholat subuh atau sholat fajar yang telah kita lakukan ini. Kemudian sholat duhur di siang hari. Kemudian sholat asar di sore atau petang hari. Sholat maghrib sudah antara petang dan malam. Kemudian sholat yang pada malam hari ini adalah sholat isya. Ini kalau kita cermati
dan kita rasakan secara biologis, ini sangat relevan sesuai dengan siklus perkembangan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi siklus yang sangat biologis yang terkait dengan waktu-waktu yang istirahat. Karena seseorang itu mempunyai keterbatasan di dalam fisiknya. Dia tidak mampu, seorang atau manusia ini tidak mampu bekerja 24 jam, melakukan aktivitas 24 jam tanpa jeda. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan dirinya. Waktu-waktu sholat auqatus sholah ini adalah menjadi penjeda antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Maka dengan mendirikan sholat tentu akan membawa dampak secara psikis, secara psikologis, secara jiwa, dan secara mental kita. Karena hakikatnya sholat itu adalah merupakan mi'rajnya, yaitu perjalanan seseorang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Maka as-sholatu mi'rajul muslimin, mi'rajul mu'minin. Jadi sholat ini adalah sebagai suatu perjalanan spiritual seorang muslim untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Karena dari sholat inilah kita berdialog, kita bermohon, kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana gerakan-gerakannya ini juga kalau ditinjau ya dari sisi kesehatan, dari sisi bagaimana mungkin senam atau games ya yang kita rasakan itu ketika bau kita, ketika punggung kita, ketika tulang belakang kita, ketika lutut kita, ketika sendi-sendi kita itu tidak kita gerakkan, kita tekuk seperti gerakan atau tekukan yang dalam sholat itu kita sebut sebagai suatu tekukan yang tumakninah ya. Ketika kita duduk, ketika kita tahiyat, ketika kita sujud, semuanya kalau dilakukan secara tumakninah, ini akan bisa memberikan kekuatan dan kesehatan mental kita dalam melakukan ibadah yang kita lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, pendengar radio Giri Suara Wonogiri yang berbahagia. Jadi sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat tidak hanya sekedar kita secara formal saja melakukan ataupun menunaikan ibadah sholat. Tapi yang justru kita harus maknai, kita pahami substansi dari sholat itu sendiri. Tidak hanya gerakan-gerakan fisiknya saja, tapi adalah sampai pada bagaimana kita memaknai, memahami kandungan-kandungan yang ada bacaan-bacaan di dalam sholat. Karena as-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah merupakan doa. As-sholatu ad-doa mukhul ibadah. Nah, intinya dari ibadah ini adalah sholat. Sholat ini sebagai suatu yang sangat mendasar bagi kita. Bahkan tadi kita sebutkan bahwa sholat ini adalah memberikan perbedaan antara seorang muslim dengan non-muslim. Ini terletak pada sholatnya. Mungkin secara sosial kita bisa sama dengan orang berkepercayaan yang lain, mempunyai aktivitas sosial, mempunyai kegiatan sosial yang sangat bagus, yang mempunyai sikap-sikap toleran di dalam kehidupan sosial. Tetapi yang membedakan orang yang beriman dengan tidak ini adalah terletak pada bagaimana peribadatannya, bagaimana ibadah sholatnya ini.